Halo, kembali bertemu dengan Pak Petrus. Kali ini kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Untuk video kali ini kita akan belajar pada tahap pencatatan. Nanti kita akan lihat satu-satu seperti apa itu. Baik, kita akan mulai pelajaran kali ini. Kita akan mulai dengan karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa berarti dia akan melakukan jual beli jasa. Jasa itu contohnya misalnya hiburan, misalnya pariwisata, transportasi. Nah, ini ada contoh di sini, bisa Anda lihat sendiri. Berikutnya bisa kita simpulkan karakteristik dari perusahaan jasa. Yang pertama adalah produknya tidak dapat dipisahkan. Artinya proses produksi bersamaan pada saat penjualan. Jadi misalnya Anda punya bisnis potong rambut, berarti otomatis Anda jual jasa potong rambut adalah saat Anda melayani konsumen. Kemudian yang kedua, dia berubah-ubah, artinya tergantung pada selera, tempat, waktu, dan karakteristik. Tidak ada sesuatu yang tetap untuk jasa. Kalau saya cocok tukang rambut di sana, belum tentu Anda cocok untuk di sana. Mungkin Anda cocok yang di sini. Jadi ini yang disebut berubah-ubah. Kemudian yang ketiga adalah tidak dapat disimpan. Artinya seperti nomor 1 tadi, jasa diproduksi bersamaan dengan saat penjualan. Artinya jasa tidak bisa disimpan. Beda ketika Anda jualan barang, maka barang bisa disimpan. Berikutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, untuk siklus ini, siklus akuntansi akan kita pelajari, baik Anda mau belajar akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun manufaktur, siklus ini yang akan selalu berlaku. Kita mulai dari pertama yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi nanti kita bahas detail. Contohnya misalnya cek, kwitansi, faktur, dan seterusnya. Berdasarkan bukti transaksi akan kita catat ke dalam jurnal. Kemudian dari jurnal kita akan posting ke buku besar. Setelah buku besar itu ke neraca saldo. Dari neraca saldo kita akan susun kertas kerja. Nah, di tengah-tengah ini, antara ini, kita akan membuat jurnal penyesuaian atau adjustment. Setelah kertas kerja selesai, kita akan susun laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, neraca, dan juga perubahan modal. Kemudian setelah selesai, kita akan buat jurnal penutup di akhir periode, kemudian neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan akan menjadi neraca awal tahun untuk kembali ke bukti transaksi. Nah, di sini ada jurnal pembalik. Ini tidak wajib, nanti akan kita pelajari. Oke, itu siklus. Dia berputar terus, tidak bisa tiba-tiba dia langsung di laporan keuangan. Jadi kita mulai dari awal, step by step begitu. Berikutnya, ini juga sama, cuman kita akan lihat pertahapan. Jadi ada 3 tahapan, tahap pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Tahap pencatatan terdiri dari 3, yaitu bukti transaksi, jurnal, dan buku besar. Kemudian pengiktisaran ada neraca saldo, penyesuaian, penutup, neraca saldo setelah penutup, dan terakhir tahap pelaporan. Ini adalah produknya dari sebuah akuntansi. Ini berdasarkan tahapan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi nanti untuk tahap pertama kita akan belajar di tahap pencatatan ini. Oke, kita mulai dari siklus yang pertama yaitu bukti transaksi. Ada 2 macam yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti yang
ada di internal perusahaan, antar bagian dalam perusahaan. Misalnya dari bagian gudang ke bagian akuntansi, atau bagian penjualan dengan bagian akuntansi, begitu. Ini contohnya. Bukti memorial merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern. Ini contohnya di sini. Ini perusahaannya. Kemudian dari Kiki Wulantari AK, ini bagian manajer akuntansi, menuliskan memo kepada bagian akuntansi. Beritanya adalah di sini hutang dan gaji karyawan yang harus dibayar per 3 Januari sebesar 15 juta. Artinya, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan berdasarkan informasi memo ini dari pihak manajer akuntansi. Berikutnya yang kedua adalah bukti eksternal. Kalau internal hanya satu tadi, memo antar bagian. Kalau eksternal berarti berkaitan dengan pihak luar. Kita lihat yang pertama kwitansi adalah catatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah uang. Di sini contohnya kwitansi. Jadi Anda pernah menerima kwitansi setelah Anda membayar sejumlah uang. Kwitansi berarti ditulis oleh yang menerima uang. Bukan yang mengeluarkan uang, tapi yang menerima uang. Kalau di sini berarti PT-nya ini yang menerima uang. Dari siapa? Ya tertulis di sini. Ini kwitansi, bukti tunai. Yang kedua adalah cek. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Di sini contohnya adalah dari Bank BTN. Kemudian atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Nah, ini ke orangnya, ke pihak yang tertulis. Nah, Bank BTN harus membayar ke sini ketika yang pihak ini membawa cek ini. Nah, Anda sudah pelajari di materi perbankan, kalau cek itu hanya bisa dibuat oleh orang atau lembaga yang memiliki rekening giro di bank tertentu. Ya, ini termasuk bukti tunai. Yang ketiga adalah faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. Jadi faktur untuk transaksi kredit, belum menerima uang berarti ya. Nah, faktur, contoh di sebelah ini, PD Ganda Suli, berarti ini perusahaan yang menjual. Dia menjual barang di sini nih. Kepada siapa? Masa Muda Teller di sini. Berarti penjualnya adalah Ganda Suli, pembelinya adalah Masa Muda Teller. Ini disebut faktur. Kalau faktur dipegang oleh Ganda Suli, berarti dia berlaku sebagai faktur penjualan. Tetapi ketika faktur ini dibawa Masa Muda Teller, maka menjadi faktur pembelian. Berarti faktur itu sebenarnya hanya satu dikeluarkan oleh si penjual. Berikutnya yang keempat, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli. Bahasanya adalah retur pembelian, pengembalian barang. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli. Di sini UD Kirana yang membuat nota kepada toko HK. Berarti UD Kirana pernah membeli barang dari toko HK. Tetapi ada yang harus dikembalikan. Maka di sini ditulisan adalah nota debit. Kenapa nota debit? Debit itu mengurangi, gitu ya. Jadi UD Kirana sudah mengurangi utang kepada toko HK. Kenapa dikurangi? Karena di sini dikembalikan. Nah, nanti kita lihat detailnya. Ini paling banyak nanti akan kita bahas di akuntansi perusahaan dagang. Berikutnya nota kredit. Nah, kalau nota kredit kebalikan dari nota debit tadi. Kalau nota debit dibuat oleh pembeli, kalau nota kredit dibuat oleh si penjual. Bukti barang sudah diterima atas pengembalian barang dari yang beli. Berikutnya adalah nota kontan.
adalah bukti pencatatan transaksi pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Jadi ini bisa sebagai pengganti kwitansi bisa. Jadi kita beli, bayar, yang menjual barang tidak perlu buat kwitansi, tetapi dengan nota ini bisa. Ambil contoh misalnya Anda beli ke Indomaret misalnya, Anda dapat struk. Nah, struk itu disebut nota kontan. Ini bukti tunai. Oke, demikian video ini. Kita akhiri dulu. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Jadi sekarang saya mengambil menjadi seorang pemuda. Jangan sampai Anda menjadi orang tua atau lanjut usia karena Anda berhenti belajar. Itu kata Henry Ford. Oke, begitu kita ketemu lagi di pembelajaran video berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing,